Sanging karae mamempo daeng sanging dae mak jajaran tabe karaela karenai sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeki pammoporam mama ridalekala birita risari karatuanta riempoam matinggita. Iya dende niato jemmi daem bunting saloa ni tayang saloa ni minasai nikan roa rina bia ni palaka ribataraya nampaki ri ujung boriku ricapa pak rasangana daem buntim bainea nagukiyo maki guru nikela santri nikela inta sungguh rika isilangangang. Hai, ketemu lagi dengan saya Raja Sozin. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Faida. Saya biasa dipanggil Ida, kadang juga dipanggil Sozin. Jadi untuk teman-teman boleh follow Instagram saya Ida Sozin dan juga Facebook saya Ida Sozin. Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih Pakyuk Bunting itu dan seperti apa prosesi dari Pakyuk Bunting itu. Nah, sekedar informasi, Pakyuk Bunting itu adalah kumpulan beberapa syair dalam bentuk bahasa Makassar yang isinya itu adalah petua-petua, nasihat-nasihat untuk kedua calon mempelai sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, untuk proses atau pelaksanaannya sendiri, ini dilangsungkan ketika calon mempelai pengantin memasuki kediaman dari misalnya calon pengantin pria itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin perempuan, maka sebelum itu akan disambut terlebih dahulu oleh Pakyuk Bunting. Nah, untuk yang memerankan Pakyuk Bunting itu sendiri itu beragam, kadang dilakukan oleh orang tua, kadang juga anak kecil, kadang juga orang-orang yang akan beranjak dewasa. Jadi Pakyuk Bunting itu beragam. Namun tujuan dari Pakyuk Bunting itu sendiri adalah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, untuk pakaian dari Pakyuk Bunting itu sendiri beragam. Tapi kebanyakan karena ini adalah prosesi dari atau bagian dari adat Makassar, maka biasanya digunakan itu kalau misalnya perempuan menggunakan baju bodoh satu set seperti ini, satu paket. Begitupun dengan misalnya laki-laki itu akan menggunakan jas tutup lengkap dengan songkok gurunya juga. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa ada Zinzing Sozin. Kenapa saya menyewakan baju bodoh untuk pakaian-pakaian adat Makassar, baik untuk digunakan untuk acara prewedding atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan baju bodoh. Nah, dulu ketika akan melakukan prosesi Pakyuk Bunting, itu baju bodoh yang disediakan itu adalah dari pihak tuan rumah. Jadi pihak tuan rumah yang menyediakan baju bodohnya, tapi seiring berjalannya waktu
dikarenakan hampir setiap bulan itu ada panggilan untuk akik bunting, maka dari itu saya mulai mengumpulkan baju bodoh satu persatu sampai pada akhirnya terkumpul dan menjadi alasan untuk kenapa tidak untuk dijadikan sebagai usaha, karena kebutuhan dari baju bodoh itu sendiri hampir setiap bulan bahkan setiap tahun semua orang pasti butuh baju bodoh. Jadi kenapa saya memilih usaha untuk sewa baju bodoh, karena peluang usahanya itu untuk kedepannya sangat menjamin, makanya lahirlah Zin Zin Sozin. Terus kalau misalnya ditanya kapan mulai jadi pakyuk bunting, pertama kali jadi pakyuk bunting itu beberapa tahun yang lalu. Saya ingat itu hari Jumat tanggal 6 Juli 2001. Jadi 2001 itu saya masih kelas 2 SD. Itu adalah awal mula saya menjadi pakyuk bunting. Jadi dari yang masih kecilnya segini itu sampai hari ini di 2020 sampai saya sekarang ini itu masih menggeluti profesi ini. Jadi dulu kadang misalnya kalau lagi di sekolah itu dan ada panggilan untuk akik bunting, jadi harus izin dulu ke guru yang lagi ngajar dan kadang bolos beberapa mata pelajaran. Nah biasanya dulu itu dijemput langsung di sekolah atau di rumah, kemudian kadang juga didampingi oleh bapak. Jadi karena dulu pakyuk buntingnya itu masih dalam bentuk teks, jadi kelas 2 SD itu adalah fase dimana kita baru belajar membaca, baru belajar merangkai kalimat. Jadi kalau misalnya akyuk bunting itu selalu bawa teks. Jadi teks yang digunakan itu dipakai beberapa tahun sampai pada akhirnya memutuskan alangkah baiknya kalau misalnya dihafal. Jadi kita lebih paham seperti apa arti dari pakyuk bunting itu, kita lebih mengerti apa yang akan kita sampaikan, seperti apa intonasinya, kapan harus nadanya tinggi, kapan harus rendah. Jadi pakyuk bunting juga itu melatih kita untuk bisa berani berada di hadapan orang banyak, orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya, orang yang tidak kita kenal, kemudian kita tiba-tiba berhadapan dengan mereka. Itu adalah salah satu poin penting bagaimana kita melatih diri kita untuk membiasakan diri kita menjadi terbiasa di hadapan orang-orang, berbicara di hadapan orang-orang, bagaimana mengontrol diri kita, bagaimana menenangkan diri kita sebelum kita berhadapan dengan mereka. Jadi kita juga harus paham bagaimana menguasai perasaan dari mereka yang ada di hadapan kita. Jadi menurut saya menjadi pakyuk bunting itu punya banyak hal yang sangat bermanfaat sekali yang bisa menjadi pelajaran untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan bagaimana kita setiap tahun belajar dari tahun-tahun. Jadi dari 2001 itu ke 2020 bukanlah waktu yang sangat singkat untuk melewati proses dari semua ini. Jadi dari tahun ke tahun itu adalah tahun dimana kita harus tetap belajar dan bagaimana kita meningkatkan diri untuk bisa tetap menjadi lebih baik. Kalau harapan-harapan saya ke depannya seperti apa? Saya ingin ke depannya pakyuk bunting ini tidak terhenti di saya. Saya ingin ada banyak orang-orang yang ada di belakang saya, orang-orang yang ingin belajar bersama-sama dengan saya untuk bisa menjaga dan melestarikan salah satu dari apa yang kita punya. Jadi saya mengajak untuk teman-teman yang ingin belajar, mari kita belajar sama-sama, mari kita saling bertukar pikiran tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang ketika misalnya nanti kita bertemu dengan mereka, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Jadi saya harap kepada siapapun, termasuk adik-adikku yang ingin belajar, mari kita sama-sama saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman
dan saling bertukar pikiran untuk bagaimana bisa kedepannya menjaga dan lebih meningkatkan lagi apa yang harus kita lakukan. Menurut saya ada banyak keuntungan dari menjadi seorang pakiuk bunting, selain karena pengalaman, selain karena kita bisa belajar bagaimana menghadapi orang-orang, bagaimana berbicara di hadapan orang-orang. Sisi lain dari pakiuk bunting itu tentu kita ada reward atau kita ada upah ketika misalnya selesai melakukan tugas. Jadi dulu ketika masih SD, orang-orang dulu itu punya kebiasaan ketika misalnya akan mengundang kita, mereka datang di rumah membawa kue. Istilahnya orang dulu adalah ambun tuli. Kemudian ketika selesai hari H, kita dikasih amplop, kemudian dikasih kue. Jadi dulu seumuran saya waktu masih SD itu sangat senang sekali kalau misalnya selesai pakiuk bunting dapat uang, separuh bisa ditabung, separuhnya lagi bisa dibagi. Bayangkan umur kita yang masih kelas 2 SD itu kita sudah bisa paham bagaimana cara menyisipkan sebagian dari apa yang kita hasilkan itu untuk ditabung, kemudian sebagian untuk kita berikan kepada orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal menarik dari menjadi pakiuk bunting itu adalah saya ingin proses dari 2001 ini ke 2020 itu semuanya terkumpul, terangkum dengan baik. Tentu orang-orang yang pernah memanggil saya itu dari 2001 pasti punya foto saya dari zaman saya kecil sampai sekarang. Saya sangat berharap foto-foto itu masih ada, dan kalau misal bisa, boleh saya minta, saya ingin mengumpulkan proses yang cukup lama ini dari 2001 ke 2020. Kemudian nantinya akan menjadi sebuah cerita bahwa yang saya lakukan saat ini tuh bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi itu adalah proses bagaimana kita memulai dari awal, dari yang belum terlalu paham bagaimana membaca zaman kita kelas 2 SD dulu, sampai sekarang sudah bisa hafal, dan bahkan tanpa teks seperti pas awal-awal memulai dulu, sudah tidak menggunakan lagi teks, sudah bisa mengerti apa sih makna dari pakiuk bunting ini, tahu apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya dulu kita cuma sekedar membaca tanpa sedikit pun paham apa yang kita baca itu, hanya sekedar membaca kemudian selesai. Semakin hari tahun berganti kita belajar bagaimana kita paham apa sih makna dari apa yang saya ucapkan ini kepada orang-orang yang ada di hadapan saya, apa sih makna dari apa yang kita sampaikan kepada kedua calon mempelai beserta keluarga mereka. Jadi banyak sekali hal yang menarik, banyak hal yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dulu video kita hari ini. Mohon untuk nanti kasih saran-saran, kasih masukan-masukan, kasih komentar. Pokoknya supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi bagaimana kita buat inovasi. Jadi jangan lupa untuk di-share. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.